Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dengan anggota kelompok Jailani Barzan, Hidayatul Rahman, dan Hendrawan Samalesa ingin menjelaskan mengenai transformasi variabel acak. Poin A, teknik fungsi distribusi. Yang pertama, perubahan acak diskrit. Jika X adalah perubahan acak diskrit dengan fungsi peluangnya Px, maka Y sama dengan Hx adalah juga perubahan acak diskrit. Penentuan fungsi peluang dari Y dapat dilakukan sebagai berikut ini, yaitu poin 1, 2, 3. Yang kedua, perubahan acak kontinu. Jika X adalah perubahan acak kontinu dengan fungsi densitasnya Fx, maka Y sama dengan Hx adalah juga perubahan acak kontinu. Penentuan fungsi densitas dari Y dapat ditentukan sebagai berikut ini, yaitu poin yang 3 poin ini, tentukan Fy sama dengan Py kurang lebih Y, tentukan turunan pertama Fy terhadap Y untuk memperoleh Fy, tentukan daerah hasil untuk Y. Selanjutnya poin B, teknik transformasi perubahan acak. Yang pertama, perubahan acak diskrit. Teknik transformasi satu perubahan acak diskrit. Misalkan, X adalah perubahan acak diskrit dengan fungsi peluangnya Px. Jika perubahan acak Y sama dengan Hx, dengan setiap nilai dari X berkorespondensi satu dan hanya satu dengan dari nilai Y dan sebaliknya sedemikian hingga X sama dengan KY, maka fungsi peluang dari Y ditentukan sebagai berikut. P dalam kurung Y sama dengan PKY. Yang kedua, perubahan acak kontinu. Teknik transformasi dari satu perubahan acak kontinu. Misalkan X adalah perubahan acak kontinu dengan fungsi densitasnya Fx. Jika perubahan acak Y sama dengan Ux dapat diturunkan dan naik atau turun untuk semua nilai dalam daerah hasil X dengan Fx tidak sama 0. Maka persamaan Y sama dengan Ux dapat dijelaskan untuk X dengan X sama dengan WY. Fungsi densitas dari Y sama dengan Ux ditentukan oleh sebagai berikut ini. Selanjutnya poin B, teknik transformasi perubahan acak. Teknik transformasi 2 perubahan acak kontinu. Misalkan X dan Y adalah perubahan acak kontinu dengan fungsi densitas gabungannya Fxy jika fungsi U sama dengan G1xy dan V sama dengan G2xy diferensiabel secara parsial terhadap X dan Y dan merupakan transformasi satu-satu untuk semua nilai dalam daerah hasil dari X dan Y dengan Fxy tidak sama 0. Maka untuk nilai X dan Y tersebut persamaan U sama dengan G1xy dan V sama dengan G2xy dapat diperoleh X dan Y yang tunggal. Dengan X sama dengan WUV dan Y sama dengan KUV, fungsi densitas gabungan dari U sama dengan G1xy dan V sama dengan G2xy ditentukan dengan HUV sama dengan FWUV KUV. Dengan nilai J sama dengan sebagai berikut ini. Dalam praktiknya, penentuan fungsi densitas dari perubahan acak transformasi bisa terjadi dalam 4 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dua transformasi perubahan acak dan fungsi densitas gabungan diketahui. Langkah-langkahnya tertera pada PPT ini, yaitu poin 1 sampai 6. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita next. Yang kedua, dua transformasi perubahan acak diketahui dan fungsi densitas gabungan tidak diketahui. Langkah-langkahnya juga terdapat pada poin 1 sampai 7. Next. Yang ketiga, satu transformasi perubahan acak dan fungsi densitas gabungan diketahui. Poin ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hendrawan Samalesa. Baik, poin ketiga itu adalah satu transportasi perubahan acak dan fungsi definisi gabungan diketahui. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi identitas marginal dari salah satu perubahan acak transformasi. Yang pertama itu kita mengambil atau memisalkan satu transportasi perubahan acak lagi dengan bentuk disesuaikan dengan bentuk transportasi yang diketahui. Jika transformasi yang diketahui berbentuk penjumlahan, pengaturan atau perkalian, maka kita bebas mengambil transformasi yang kedua. Jika transformasi yang diketahui berbentuk pembagian, maka sebaiknya mengambil transformasi yang keduanya adalah penyebutnya yang kedua itu ubah untuk dua peubah acak transformasi yang huruf besar dalam bentuk peubah acak menjadi huruf kecil dalam bentuk nilai peubah acak sehingga diperboleh nilai peubah acak transformasi. Yang ketiga, tentukan inverse dari nilai peubah acak transformasi itu sehingga akan diperboleh dua nilai peubah acak lama yang merupakan fungsi dari nilai peubah acak transformasi. Yang keempat, hitungan nilai cobain ditulis J.
dari dua nilai PU acak lama dengan jawabannya berupa dengan jawabannya berupa determinan dari matriks ordo 2. Kemudian hingga mutlak dari jawaban itu. 5. Tentukan distribusi gabungan dari kedua PU acak transformasi. Yang keenam, tentukan batas-batas nilai dari kedua PU acak transformasi. Ketujuh, tentukan fungsi densitas marginal dari salah satu PU acak transformasi yang diinginkan. Baik, kita lihat di sini satu transformasi PU acak dan fungsi definisi gabungan diketahui. Misalnya X adalah Y. Dua PU acak kontinu dengan fungsi identitas penggabungan f x y. Detail transformasi bentuk penjumlahan. Jika S sama dengan y x tambah y, maka fungsi identitas dari S dirumuskan sebagai berikut. Ini rumus dari fungsi identitasnya. Detail transformasi bentuk pengurangan. Jika S sama dengan X dikurang Y, maka fungsi identitas dari S dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Baik, kita lanjut. Yang keempat, transformasi PU acak diketahui dan fungsi densitas gabungan tidak diketahui. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi densitas dari transformasi PU acak itu adalah sebagai berikut ini. Dari poin ke-8 ini adalah langkah-langkah untuk menentukan fungsi densitas dari transformasi. Next, yang akan dijelaskan oleh Jailani Barzan. Berikut satu transformasi PU acak diketahui dan fungsi densitas gabungan tidak diketahui. Misalkan X dan Y adalah dua PU acak kontinu yang saling bebas dengan masing-masing fungsi densitas berbentuk G, X, dan HY. Transformasi berbentuk perjumlahan. Jika S sama dengan X tambah Y, maka fungsi densitas S dirumuskan sebagai yang di bawah ini. K1S sama dengan Fx S kurang W dW sama dengan G dalam kurung W kali H S kurang W dW. Berikutnya transformasi berbentuk pengurangan. Dapat kita lihat rumus seperti yang di bawah ini. Berikutnya satuan transformasi PU acak diketahui dan fungsi densitas gabungan tidak diketahui. Transformasi berbentuk perkalian dapat kita lihat rumusnya seperti yang di bawah ini, dan transformasi berbentuk pembagian. Teknik fungsi pembangkit momen. Fungsi PU acak normal umumnya misalkan X1, X2, X3, dan X3 adalah N buah PU acak yang saling bebas dan mengikuti distribusi normal umum dengan rataan mikro 1 dan varian ohm 2i ditulis N mikro 1 ohm 2i I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan tak terhingga. Fungsi PU acak quotient misalkan X1, X2, X3 sampai X3 adalah N buah PU acak yang saling bebas dan mengikuti distribusi quotient yang mempunyai parameter. Berikutnya teknik fungsi pembangkit momen. Fungsi PU acak normal umumnya Q kuadrat. Misalkan X1, X2, X3 sampai X3 adalah N PU acak yang saling bebas dan mengikuti distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan dk sama dengan N1, I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K. Contoh soal dalam kontinu yaitu hasil PU acak kontinu X memiliki fungsi densitas peluang Fx sama dengan 2x, 0 kecil dari x kecil dari 1, 0 dan x lainnya. Tentukan fungsi destinasi peluang dari y sama dengan 3x tambah 1. Untuk penyelesaiannya x sama dengan x dalam kurung 0 kecil dari x kecil dari 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 3 kali 0 tambah 1 sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 3 kali 1 tambah 1 sama dengan 4, Y. Maka hasil dari Y nya sama dengan Y dalam kurung Y 1 kecil dari Y kecil dari 4. Inverse dari Y sama dengan 3X tambah 1. Diperoleh X sama dengan W dalam kurung Y sama dengan Y kurang 1 per 3. Fungsi densitas peluang Y Fy sama dengan Fx W dalam kurung Y kali W aksen kali Y. Fy sama dengan 2 kali Y kurang 1 per 3 kali